Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi siang hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana caranya untuk membangkitkan kreativitas. Jadi perlu diketahui apa itu kreativitas, lalu langkah-langkahnya bagaimana. Dan di akhir Anda ditugaskan untuk mengembangkan sebuah kreativitas bisa dilakukan individu ataupun kelompok tergantung nanti rencana pengembangan bisnis plan-nya dan silakan nanti tugasnya dikumpulkan melalui link tugas kelas yang dikelola oleh ketua kelas. Baik, saya akan share slide terlebih dahulu. Ya. Judulnya adalah mengembangkan kreativitas. Lalu apakah kreativitas itu? Ya, kreativitas merupakan sebuah proses, juga merupakan bentuk atau hasil dari sebuah kerja keras yang dilakukan kontinu untuk mengembangkan ide-ide yang sudah ada. Jadi ide-ide yang sudah ada itu dikembangkan lagi, ya, tambah fitur-fitur yang lebih menarik, lebih bermanfaat. Kemudian juga menghadirkan solusi-solusi baru atas masalah yang sudah ada agar lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Ya. Jadi solusi atas masalah itu adalah solusi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, cara membangkitkan ide itu bisa dilakukan dengan tiga cara ya, bisa mengkombinasikan atau menggabungkan lalu mengubah ya, bisa mengubah bentuk ya, mengembangkan fungsinya ya, kemudian berikan nilai tambah atau added value atas ide-ide yang sudah ada. Nah, secara teoritis kemampuan kreatif itu ada pada diri kita masing-masing itu dibawa sejak lahir. Lalu dia bisa terfasilitasi dengan proses pendidikan, pelatihan, ya, dan itu tentu akan berkembang ketika difasilitasi. Nah, kadang-kadang menjadi stagnan, ya, menjadi mandek ketika tidak mendapatkan fasilitasi yang sesuai. Nah, kreativitas itu dimulai dari mengembangkan sebuah pemikiran yang out of the box, pemikiran yang di luar kebiasaan, pemikiran yang eh, apa namanya melampaui apa yang ada sekarang. Misalnya di Jepang, tomat yang bentuknya seperti ini itu diimpikan. Orang berpikir lebih dari bentuk tomat yang ada ini. Berpikirnya tomat ini bisa jadi bentuk seperti hati, bisa juga seperti apel, atau mungkin bisa seperti jeruk. Ya, itu kan mimpi-mimpi atau pemikiran yang out of the box, ya. Eh, Melampaui kondisi yang sekarang ini. Nah, itu pemikiran kreatif. Nah, atas itu maka orang Jepang buat cetakan, tomat ini dicetak ya pada saat masih di pohonnya menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Ya, untuk apa? Agar bentuknya lebih menarik konsumen. Kapan datangnya kreativitas itu? Ya, kreativitas tidak datang tiba-tiba. Dia butuh proses merenung, memikirkan ya secara mendalam, ya, perlahan-lahan tapi pasti untuk menghasilkan sebuah temuan yang hebat, temuan yang lebih bermanfaat, temuan yang bisa menghadirkan solusi yang tentu diharapkan oleh masyarakat. Nah, pikiran kreatif untuk dapat mengembangkan penemuan baru, ya, itu memang eh,
butuh dilakukan dengan sungguh-sungguh, continue ya, semangatnya pantang menyerah, hingga menemukan sebuah produk yang memang luar biasa ya. Misalnya temuannya Thomas Alva Edison yang menemukan listrik, ini tentu prosesnya juga tidak sederhana. Ya, prosesnya tidak tiba-tiba, ya, tapi butuh proses yang panjang, ya, didahului perenungan, pemikiran, ya, penelusuran, penelitian, ya, lalu melakukan langkah-langkah untuk bagaimana mewujudkan pemikiran dan impian itu. Maka lahirlah ya produk yang memiliki nilai kemanfaatan tinggi seperti yang kita nikmati sekarang ini. Ya, kita menikmati listrik itu karena kreativitasnya Thomas Alva Edison. Nah, berikutnya ada 4 pendekatan dalam mengembangkan kreativitas. Ini perlu Anda simak dan renungkan. Yang pertama evolusi, kedua sintesis, yang ketiga revolusi, yang keempat adalah mengubah arah. Kita akan bahas satu persatu. Pendekatan evolusi ya, ini eh, merupakan metode dengan cara peningkatan gradual ya. Jadi ide baru itu dibangkitkan dari ide sebelumnya. Ya, sudah ada produk lama, ya, kemudian ditingkatkan secara bertahap, ya, ditingkatkan fungsinya, ditingkatkan kualitasnya barangkali ya, ditingkatkan tampilannya, ya. Kemudian solusi baru didasarkan pada solusi sebelumnya. Jadi kalau ada sebuah produk memberikan solusi atas problem sebelumnya, ya. Nah, solusi itu kemudian dikembangkan lagi supaya lebih sempurna, ya. Kemudian membuat suatu lebih baik, ya. Walaupun eh, lebih baiknya itu sedikit daripada sebelumnya, tapi ada inovasi di sana ya, ada sel kreativitas, ya. Produk itu lebih baik dari yang ada. Nah, kebanyakan benda, sistem, metode yang ada saat ini itu dibangun dengan pendekatan evolusi dalam waktu yang panjang ya. Panjang karena butuh memikirkan, merenungkan ya, menindaklanjuti pemikiran itu hingga menjadi sebuah produk. Nah, hasil evolusi bisa saja sangat berbeda dengan asal-usulnya. Misalnya ya, eh, bentuk mobil dari tahun ke tahun itu berevolusi. Pesawat terbang juga demikian. Kereta api ya, bahkan sepeda seperti ini. Dari tahun ke tahun ya, dari masa ke masa sepeda berevolusi. Dari awalnya disebut sebagai the walking machine ya. Jadi orang itu sungguhnya jalan tapi ada roda yang membantunya. Kemudian rodanya dibuat besar eh, depan ya dengan ada pedalnya ya, lalu diperbesar lagi tapi ada masalah ya, orang sering jatuh misalnya, dibuat disempurnakan lagi ya, di sini pedalnya dengan rantai ya. Roda belakang dan depan sama, kemudian disempurnakan lagi ya menjadi bentuk yang saat ini misalnya sudah eh, dengan bentuk yang sangat menarik, bahkan digabungkan dengan listrik sehingga ketika orang capek mengayuh pedalnya maka dia bisa memfungsikan listrik untuk terus melanjutkan perjalanan. Ini adalah contoh evolusi ya. Dari tahun ke tahun mobil ini mengalami perubahan bentuk luar atau eksterior dan bentuk dalam interior itu yang berbeda dari tahun ke tahun. Itu hasil perenungan, hasil pemikiran yang menghasilkan kreativitas seperti yang kita lihat ini. Kemudian pendekatan kedua adalah sintesis. Sintesis itu menggabungkan ya, menggabungkan. Contoh misalnya smartphone digabungkan dengan
Nah, maaf, telepon digabungkan dengan komputer. Jadilah dia smartphone seperti yang kita genggam sekarang atau tablet. Menggabungkan perdagangan dengan internet. Ada e-bisnis, ada e-commerce, e-banking, e-payment, dan lain sebagainya. Ya, menggabungkan internet dengan pembelajaran konvensional, maka muncul pembelajaran daring seperti yang kita lakukan sekarang ini. Lalu apa yang bisa Anda sintesiskan untuk melahirkan sebuah kreativitas? Silakan dipikirkan. Kemudian yang ketiga adalah revolusi. Revolusi ini eh, mengubah sebuah produk benar-benar berbeda ya, menjadi wujud baru. Di sini ada TV tabung yang gendut, gemuk, menjadi TV flat ya dengan teknologi LCD atau LED. Itu revolusi. Nah, lalu apa yang Anda pikirkan untuk menghasilkan sebuah ide kreatif dengan pendekatan ini? Kemudian berikutnya mengubah arah ya, mengubah arah. Mengubah arah ini ya merupakan terobosan kreatif ya, terjadi saat perhatian dialihkan dari satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya. Nah, ini bisa disebut di dalam dunia kebiasaan itu keinsafan kreatif. Jika sebuah solusi gagal untuk bekerja, lalu kegagalan itu justru dialihkan untuk eh, apa namanya sebuah solusi atas permasalahan lainnya. Contoh ya, ada peneliti 3M ya membuat formula lem, tapi gagal lem itu. Lem yang diimpikan menjadi lem yang bisa menempel secara permanen, tapi ternyata lem itu mudah lepas ya. Nah, karena dia mudah lepas, maka secara konsep rancangan eh, perencanaan itu gagal. Tapi ternyata lem itu juga bisa solusi atas problem yang lain. Misalnya ya, orang kan kadang-kadang butuh menempel sesuatu itu tidak permanen ya, tapi bisa diambil kembali. Nah, ini lem ini menjadi solusi dari lem yang sifatnya temporer, bukan permanen. Nah, itu mengubah orientasi ya. Eh, Silakan Anda nanti bisa gunakan 4 pendekatan ini untuk mengembangkan sebuah ide kreatif. Nah, kadang-kadang ya yang menghalangi kita berpikir kreatif ini kita juga harus kenali ya. Kita itu eh, melihat sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang saja. Ya, misalnya tadi kalau lem itu perspektif kita hanya lem yang permanen, berarti nggak ada solusi lainnya. Ya, itu kita kaku dalam sudut pandang ya. Kalau kita ubah justru jadi solusi ya. Kemudian enggan menerima perubahan ya. Kita maunya itu saja ya. Sehingga kita eh, terbelenggu pikiran kreatif ini. Merasa tidak berdaya. Nah, kalau kita sudah merasa tidak berdaya ya, oh, ngapain saya udah eh, tidak punya energi lagi misalnya, udah merasa mentok gitu, ya tidak akan bisa melahirkan ide-ide yang brilian, yang cemerlang. Nah, perasaan takut, ya, takut diejek, ditertawakan, ya, takut dibully, itu juga bisa menghambat ide kreatif. Takut gagal. Nah, seorang pengusaha tidak boleh takut gagal, ya. Pikirannya adalah bagaimana berjuang dan terus berjuang untuk berhasil. Kemudian tidak punya waktu untuk menyelidiki. Nah, ini juga parah ini ya. Waktu kita yang eh, kita miliki 24 jam itu tentu harus terbagi dengan berbagai aktivitas ya. Nah, luangkan waktu untuk memikirkan sebuah ide kreatif yang itu kemudian bermanfaat ya untuk masyarakat luas, untuk Anda pribadi. Jadi harus diluangkan waktu. Nah, itulah
tip dan trik untuk mengembangkan ide kreatif. Lalu tugas Anda ya adalah eh, membuat kelompok bagi yang rencana menyusun bisnis plan-nya kelompok, atau mengerjakan individu bagi yang Anda berkeinginan untuk mengerjakan bisnis plan-nya sebagai produk akhir itu individu ya. Langkah tugasnya, satu, temukan masalah yang akan Anda atasi dengan kreativitas ya. Tentu kreativitas yang dihasilkan oleh kelompok atau individu ya. Kemudian pikirkan solusi kreatif atas masalah tersebut. Kalau sudah ketemu, lalu solusinya apa? Yang kreatif. Kreatif itu menambah fitur tadi ya, mengembangkan, memperbaiki, atau menghadirkan hal-hal baru. Lalu olah solusi kreatif. Jadi kalau Anda sudah punya solusi kreatif, ya, maka pikirkan solusi Anda itu menjadi barang atau jasa yang kemudian visible ya. Kira-kira kalau diperdagangkan itu bisa laku, bisa untung. Lalu yang terakhir, tulis nama produk yang Anda kemas menjadi bisnis plan ya. Itu tugasnya. Dan terima kasih ya, Anda silakan menunaikan tugas ini dengan baik. Minggu selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pemikiran kreatifnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.